Musim ini tidak ada yang mengunggulkan Liverpool sebagai juara Premier League. Sebetulnya mereka sudah mendapatkan 10 poin dari 12 poin penuh, dan sudah kita bisa lihat dari 4 pertandingan awal mereka sudah menghadapi Chelsea, Newcastle, Aston Villa. 3 klub ini adalah pertandingan yang tidak mudah, dan Liverpool sudah berhasil mendapatkan 10 poin. Di video kali ini saya ingin menjelaskan kenapa Liverpool bisa menjadi kuda hitam musim ini. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan gaya serangan Liverpool, transisi belakang ke depan yang sangat cepat. Jadi kita langsung aja masuk ke tactics board. Liverpool menggunakan formasi 4-3-3. Ini bukan sesuatu hal yang mengejutkan. Formasi ini sudah sering digunakan oleh Jurgen Klopp. Tapi ada beberapa variasi kecil yang mungkin lumayan menarik untuk menjadi bahan video kali ini. Jadi formasi 4-3-3 ini adalah Alisson, Robertson, Gomez, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, McAllister, Szoboszlai, Curtis Jones, Luis Diaz, Nunes, dan Salah. Saya menggunakan pemain yang melawan Aston Villa ya. Sebetulnya Gomez bisa menjadi Virgil van Dijk, Matip bisa menjadi Ibrahima Konate, tapi saya lihat cuma dari pertandingan Aston Villa. Dan dari kubu Villa ini mereka menggunakan formasi 4-4-2. Yang menarik, mereka menggunakan garis tinggi ya, yang pastinya meninggalkan ruang di belakang yang lumayan besar. Dan juga yang menariknya adalah mereka menggunakan formasi 4-4-2 yang sempit ya, mengerubungi area tengah lapangan. Jadi seringkali ini meninggalkan ruang yang cukup besar di area luar lapangan untuk Diaz dan Mohamed Salah. Dan yang menarik dari formasinya Liverpool ya, bagaimana mereka bisa mengeksploitasikan kelemahan dari Aston Villa tersebut. Jadi ini bukan hal yang baru lagi ya, Trent Alexander-Arnold bisa masuk ke area lini tengah lapangan menjadi inverted fullback di samping Alexis McAllister di posisi seperti ini. Ini adalah eksperimennya Jurgen Klopp, tapi dalam beberapa pertandingan terakhir ini, termasuk juga pertandingan melawan Bournemouth dan Newcastle, sepertinya Trent nggak begitu nyaman menempati posisi inverted fullback di lini tengah tersebut. Seperti yang kita lihat melawan Bournemouth, dia beberapa kali kecolongan bola di area seperti ini. Kemampuan dia dalam mengolah bola, membawa bola dari lini belakang, itu masih belum level sebanding dengan levelnya Thiago Alcantara, atau mungkin juga seperti Romeo Lavia ya, yang diisukan ingin diboyong oleh Liverpool musim ini. Pastinya untuk bermain di posisi lini tengah harus memiliki kelincahan ya dalam mengolah bola dan juga melakukan dribbling. Dan sepertinya ini juga kelemahan yang cukup besar untuk Trent Alexander-Arnold. Karena Jurgen Klopp melihat hal ini, dia melakukan sebuah perubahan kecil ya yang sangat membantu Trent Alexander-Arnold, di mana dia itu nggak terlalu fokus menempati posisi midfield ini, tapi Trent bisa masuk ke area center back, dan akhirnya Joel Matip mengcover di posisi back kanan. Jadi dengan posisi Trent di back tengah ini ya, pastinya dia memiliki jangkauan pandangan yang lebih besar ya dalam soal meluncurkan umpan-umpan panjangnya dia. Dan juga hal positif lainnya adalah Matip bisa mengcover di posisi back kanan. Ini kan posisi kelemahannya Trent Alexander-Arnold ya. Nah, jadi tugas utamanya Liverpool itu, mereka seringkali ya dalam soal build up sering memberi bola ke Trent sebanyak mungkin. Dan ketika Trent Alexander-Arnold ini sedang pegang bola, formasi Liverpool bisa berubah, di mana McAllister dan Szoboszlai menjadi pivot, Jones akan bermain di half space, Nunes agak menyamping sini, dan Trent Alexander-Arnold ingin mencoba untuk menggunakan lebar lapangan. Ditembak ke sayap kiri, Diaz menerima bola, dan yang tadi saya jelaskan kan Aston Villa formasinya sempit ya. Jadi mau nggak mau Konsa harus melebar nih. Nah, akhirnya meninggalkan ruang untuk Jones di posisi half space.
Kira-kira begitulah gaya serangan Liverpool ya. Kenapa mereka itu sangat efektif ya melakukan transisi cepat dari belakang ke depan, karena Trent Alexander-Arnold dengan umpan lambungnya itu bisa melebar lapangan sebisa mungkin dan akhirnya bisa melonggarkan celah-celah di lini pertahanan Aston Villa. Dan itu pun juga bisa dimanfaatkan oleh Dominik Szoboszlai ya di sisi lainnya ya, di mana Salah akan melebar, Digne juga melebar, dan Szoboszlai yang akan memanfaatkan celah di half space. Dan yang menariknya dari Liverpool ini, kelihatannya mereka lebih fokus di sayap kanan ya, karena ya Trent Alexander-Arnold ya pergerakannya sangat dinamis, kadang bisa berganti posisi dengan Joel Matip, dan kombinasi mereka dengan Szoboszlai ya yang bisa beroperasi di nomor 8 kanan ini bisa menciptakan segitiga operan begitu. Dan juga ini bisa terbalik ya. Matip bisa ke center back, Trent bisa ke sayap, dan Szoboszlai bisa di posisi sini, menciptakan segitiga lagi. Dan juga Szoboszlai juga seringkali bisa memberikan support di sayap, dan akhirnya Trent bisa menjadi inverted fullback begitu. Jadi ada beberapa variasi formasi ya yang bisa dilakukan Klopp di sayap kanan tersebut. Pastinya ini jauh lebih dinamis daripada di sisi kiri ya. Robertson lebih sering kali dia lebih memprioritaskan bentuk struktur lini pertahanan Liverpool, dan ini juga sebetulnya ada dampak yang agak sedikit negatif untuk Luis Diaz, di mana dia itu lebih jarang mendapatkan support. Dan apa yang sering terjadi ketika melawan Aston Villa? Aston Villa itu adalah tim yang sangat bagus ya. Sebetulnya dengan skor 3-0 ini adalah hasil yang sangat bagus ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Liverpool dengan baik, yaitu Trent Alexander-Arnold ya, dia memiliki peran yang sangat penting di pertandingan kali ini. Dia seringkali mendapatkan bola, dan salah satu kesalahan fatalnya dari Unai Emery adalah mereka menggunakan formasi garis tinggi. Nah, dengan garis tinggi tersebut, mereka juga otomatis harus melakukan pressing tinggi ya. Karena kalau Trent Alexander-Arnold ini diberikan waktu memegang bola, dia bisa langsung cus bola ke depan. Dan akhirnya banyak ruang yang bisa diserang, ya kan? Itulah alasan kenapa Trent Alexander-Arnold itu benar-benar ya dikasih keleluasaan di pertandingan kali ini. Jadi Watkins ini jarang melakukan pressing. Trent yang bermain di posisi center back ini bisa mendapatkan ruang untuk meluncurkan umpan-umpan lambung ke Mohamed Salah yang 1-1 dengan Digne. Pastinya Digne ini bukan defender terbaik ya dalam soal one-on-one defending. Dan akhirnya Salah bisa menempati posisi dengan ruang yang besar, dan Nunes bisa langsung menempati posisi tap in. Mereka itu sangat handal ya dalam melakukan transisi cepat dari belakang ke depan, karena kemampuan Trent Alexander-Arnold dalam meluncurkan umpan-umpan lambung dan juga transisi cepat ke depan ya. Ketika bola sudah sampai ke depan nih, biasanya 3 di depan, Luis Diaz, Nunes, dan Salah, mereka itu bisa kerjain sendiri ya dalam soal mengacau balaukan lini pertahanan lawan. Luar biasa sekali. Tapi satu hal ya yang bikin saya merasa Liverpool itu harus patut dikasih lebih banyak respect lagi musim ini, yaitu mental juaranya mereka yang terlihat di laga melawan Newcastle United. Saat itu Liverpool skornya ketinggalan 1-0 dan mendapatkan kartu merah Virgil van Dijk. Kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi untuk Jurgen Klopp. Tapi yang impresif ya dari mereka itu tetap fight, mereka tetap alot, tetap sabar menunggu momen untuk menerkam Eddie Howe di momen yang tepat. Dan akhirnya momen itu datang di babak kedua ketika Eddie Howe menggantikan 2 motor serangannya mereka, Sandro Tonali dan Joelinton. Kedua pemain ini adalah pondasi utama dari Newcastle, dan Howe memutuskan untuk mencabut 2 pondasi tersebut. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Dan yang harus diperhatikan juga adalah Klopp juga sudah
melakukan substitution yang sangat jitu ya. Ada 3 substitution yang sangat jitu, yaitu Harvey Elliott, Diogo Jota, dan Darwin Núñez. 3 substitution ini langsung mengubah arus pertandingan Liverpool. Diogo Jota dengan 1 asisnya, Harvey Elliott dia juga sempat melakukan interseksi bola ya dari umpannya Bruno Guimaraes yang akhirnya berujung ke gol penentu Darwin Núñez yang menjadikan skor 2-1. Dan pastinya Darwin Núñez ya dengan keklinisannya dia ya di depan gawang dengan 2 gol. Ya 2 tembakan yang mengarah ke pojok gawang Nick Pope. Luar biasa sekali performa dari 3 pemain substitusi Liverpool ini. Dan kita harus ngomongin lebih banyak lagi nih tentang Darwin Núñez. Karena kalau saya lihat dia adalah pemain yang memiliki langit-langit potensi paling tinggi dibandingkan dengan 2 striker lainnya, Cody Gakpo dan Diogo Jota. Kalau saya bisa banding-bandingkan dengan Erling Haaland, aduh, nggak tahu nih, saya bisa salah ngomong atau enggak. Tapi ada kemiripan ya dari Darwin Núñez dan Erling Haaland. Memiliki postur badan yang kuat dan tinggi dan juga memiliki kemampuan sprinting yang cepat ya. Pastinya dari segi konversi ya jauh lah kebanting. Erling Haaland itu sudah dewa. Tapi kalau dari segi potensi ya, sepertinya Mohamed Salah juga mengakui kalau Darwin ini adalah striker utama Liverpool yang harus dikembangkan lagi permainannya. Dari kemampuan dia untuk menempati posisi-posisi berbahaya di dalam kotak penalti, dalam kemampuan dia untuk menarik lini pertahanan lawan. Salah ketika dia bermain bareng dengan Darwin Núñez ya, yang saya perhatikan itu adalah ada dinamis yang berubah ya. Salah itu berubah dari seorang pencetak gol menjadi penyuplai bola ketika Darwin Núñez bermain sebagai striker. Mohamed Salah lebih sering untuk melakukan dropping deep ya, untuk menerima bola dan untuk menyuplai bola-bola terobosan ke Darwin Núñez. Dan dia juga lebih sering melebar ya, dan di posisi lebar ini dia bisa melakukan crossing-crossing ke dalam kotak penalti, di mana bisa langsung disabet oleh Darwin Núñez. Jadi kalau kita lihat ya dari hubungan ya kinerja antara Salah dan Darwin Núñez ini, saya bisa menyimpulkan kalau Salah ini kelihatannya juga sudah mengakui ya kemampuan Darwin Núñez ini. Dan gak cuma Darwin Núñez aja ya, Jurgen Klopp ini diberkahi dengan bakat-bakat luar biasa di lini depan. Ada 5 striker yang bisa dimainkan sekaligus di satu pertandingan. Ketika Jurgen Klopp itu butuh seorang titik tumpu ya di lini depan ya, yang bisa bermain sebagai false nine, dia bisa menggunakan Cody Gakpo. Dan pastinya dengan permainan seperti ini, fokusnya itu ada di 2 pemain sayap di Salah dan Diaz. Dan juga ketika misalnya Liverpool ini lagi ketinggalan gol, membutuhkan daya dobrak lebih di dalam kotak penalti, dia bisa memasukkan Diogo Jota yang pastinya sangat klinis. Dia itu adalah predator di dalam kotak penalti. Jadi dengan daya dobrak lini depan Liverpool ini yang sangat tajam ya, Liverpool itu sebetulnya nggak perlu bermain sempurna ya di setiap pertandingan. Karena mereka itu memiliki transisi yang sangat bagus dari belakang ke depan. Karena ada Trent Alexander-Arnold dengan kemampuan dia meluncurkan umpan-umpan lambung tersebut. Umpan-umpan lambung ini bisa langsung bypass lini tengah lawan. Dan ketika bola sudah sampai ke lini depan, ketiga striker Liverpool ini ya bisa mengerjakan tugasnya sendiri. Karena mereka memiliki daya kreatif yang sangat tinggi dan juga Diaz bisa melakukan dribble di posisi sayap. Darwin Núñez bisa menarik pergerakan center back lawan dan akhirnya menciptakan ruang untuk Mohamed Salah. Tapi Liverpool itu masih bukan makhluk yang sempurna. Masih ada beberapa celah, misalnya di posisi nomor 6 yang sekarang ini ditempati oleh Alexis McAllister atau Wataru Endo. Kedua pemain ini kelihatannya masih belum punya fisik ya yang mendukung ya sebagai pemain jangkar, dan juga masih ada kelemahan ya di garis tingginya Liverpool yang seringkali dieksploitasikan oleh tim lawan. Liverpool ini masih belum sempurna. Tapi kalau kita lihat dari musim lalu ya, Manchester City itu adalah treble winners. Tapi mereka dibilang sempurna juga bukan, karena 3/4 dari musim lalu itu Arsenal lah yang menempati posisi pertama. Jadi yang saya maksud itu adalah Manchester City itu tidak perlu sempurna untuk menjuarai Premier League.
Dan akhirnya Liverpool juga bisa melakukan hal yang sama musim ini. Dan pastinya kita nggak bisa mengabaikan Arsenal ya, sebagai salah satu kandidat terkuat menjuarai Premier League. Mereka sudah membeli banyak sekali pemain-pemain berkualitas baru. Tapi kita juga bisa bilang mereka itu juga belum sempurna karena masih ada masalah ya, di mana Arteta itu masih belum menemukan formula yang tepat ya, bagaimana pemain baru ini bisa ngeklop bareng. Dan seperti yang kita lihat melawan Fulham, mereka itu juga bukan tim yang tak terkalahkan. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang Liverpool. Apakah kalian merasa Liverpool itu bisa menjadi kandidat kuda hitam di Premier League musim ini? Apakah para pandit-pandit sepak bola ini agak sedikit menganggap remeh kekuatan Liverpool? Coba kasih pendapat kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.